Diagnosa, pencegahan, dan pengobatan Bell's palsy. Untuk mendiagnosis Bell's palsy, dokter akan melakukan tanya jawab mengenai gejala yang dialami pasien, termasuk kapan gejala tersebut muncul pada pasien. Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik pada kondisi wajah. Dokter akan meminta pasien melakukan beberapa gerakan seperti menutup mata, mengangkat alis, atau mengenitkan kening untuk mendeteksi kelumpuhan pada saraf wajah. Guna mendiagnosa pasti, dokter akan melakukan beberapa pemeriksaan penunjang antara lain 1. Elektromiografi atau EMG untuk mendeteksi adanya kerusakan saraf. Yang kedua, MRI dan CT scan untuk memastikan tidak ada kelainan pada otak. Yang ketiga, tes darah untuk mengetahui adanya penyakit lain yang memicu terjadinya Bell's palsy seperti diabetes atau penyakit Lyme. Pencegahan Bell's palsy. Berikut ini beberapa cara untuk mencegah Bell's palsy. Yang pertama, konsumsi makanan bergizi. Mengkonsumsi makanan bergizi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan dalam memenuhi standar hidup sehat. Yang kedua, istirahat yang cukup. Untuk memperoleh tubuh yang sehat, dibutuhkan waktu istirahat yang cukup. Kita memerlukan jam tidur yang berkualitas, terutama di saat malam hari, setidaknya sekitar 8 jam. Yang ketiga, rutin berolahraga. Olahraga dapat meningkatkan fungsi kerja tubuh. Selain itu, olahraga juga dapat meningkatkan kinerja sistem saraf dalam tubuh seseorang. Yang keempat, menghindari stres. Yang kelima, menghindari angin. Contohnya adalah mengurangi frekuensi pemakaian kipas angin. Selain itu, kita juga bisa menutup wajah saat berkendara sehingga wajah terhindar dari angin. Yang keenam, memakai masker atau pelindung wajah. Masker atau pelindung wajah sebaiknya selalu digunakan saat sedang berkendara di jalan. Dengan menggunakan masker pada wajah, setidaknya bagian wajah bisa terlindungi dari dinginnya angin. Yang ketujuh, mandi dengan air hangat. Mandi dengan air hangat, terutama saat malam hari. Yang kedelapan, menjaga diri saat hamil. 9. Menghindari beberapa jenis obat tertentu. Salah satu jenis obat yang bisa menimbulkan efek samping berupa penyakit Bell's palsy adalah obat berjenis steroid. Orang yang mengkonsumsi obat steroid diketahui berisiko 4 kali lebih mudah terserang gejala Bell's palsy dibandingkan orang yang tidak mengkonsumsi obat steroid. 10. Mengontrol penyakit yang dapat menyebabkan Bell's palsy seperti diabetes dan hipertensi. Caranya adalah rutin memeriksa tekanan darah dan gula darah. Pengobatan Bell's palsy. Jika kita mempunyai gejala Bell's palsy, hal yang pertama dilakukan adalah penanganan medikamentosa. Jadi, periksa dan konsultasikan dulu kondisi kita ke dokter saraf agar terhindar dari komplikasi yang tidak diharapkan. Biasanya, obat yang diberikan dokter adalah obat anti radang, antivirus, obat anti nyeri, dan obat metabolisme saraf. Selanjutnya, pasien Bell's palsy akan dirujuk ke dokter spesialis rehabilitasi medik untuk dilakukan fisioterapi. Pelayanan rehabilitasi medik merupakan pelayanan kesehatan terhadap gangguan fisik dan fungsional yang diakibatkan oleh keadaan atau kondisi sakit, penyakit, atau cedera melalui panduan intervensi medik, keterapian fisik, dan atau rehabilitatif untuk mencapai kemampuan fungsi yang optimal. Tim pelayanan rehabilitasi medik terdiri dari dokter spesialis rehabilitasi medik, fisioterapi, terapi bicara, okupasi terapi, pelayanan sosial medik, dan osteotik prostetik. Tindakan fisioterapi pada pasien Bell's palsy biasanya adalah diatermi, elektrikal stimulasi, dan petugas fisioterapi akan memberikan homogram untuk pasien lakukan di rumah sesuai instruksi dari dokter. Tindakan fisioterapi ini bertujuan untuk meningkatkan kontraksi otot dan meningkatkan fungsional pada wajah yang mengalami kelumpuhan. Sekian penjelasan tentang diagnosa, pengobatan, dan pencegahan pada pasien Bell's palsy. Terima kasih.